Otherworldly Evil Monarch, Bab 65, Judul, Tak Terduga. Saat kereta hancur, Putri Ling Meng melompat ke atas kuda yang dibawa oleh salah satu pengawal dan perlahan-lahan kembali. Suasananya luar biasa suram. Murong Qianjun segera memerintahkan tentara untuk mengawal sang putri, membentuk detail perlindungan dengan Putri Ling Meng di tengah. Dia sendiri naik di atas kudanya. Memalingkan kepalanya, dia berpikir dalam hati. Si brengsek Jun Moxi itu sepertinya menderita luka serius. Aku bertanya-tanya apakah dia akan berhasil? Akan lebih baik jika dia mati. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa ingin menghancurkannya. Dia hanya sampah biasa yang menunggu pemukulan. Dia ingin merayu Putri Ling Meng dengan karakter seperti itu. Dia benar-benar bocah yang tidak mengerti kemampuannya sendiri. Sambil mendengus, dia mendorong kudanya maju dan melihat sosok anggun Putri Ling Meng yang berjalan di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terpesona, hatinya benar-benar terpikat, jiwanya naik ke batas-batas tubuhnya. Dia benar-benar lupa mengirim seseorang untuk melaporkan masalah sebelumnya ke keluarga Jun. Kataku, orang tua, kamu telah mengikutiku seperti hantu selama 3 hari yang baik. Mungkinkah aku begitu tampan sampai-sampai kau menyukaiku? Orang tua itu menggendong Jun Xie, mirip dengan bagaimana seseorang akan menggendong bayi di pelukan mereka. Tubuh orang tua itu sangat layu. Sepertinya tidak ada daging di sekujur tubuhnya. Ini menyebabkan perasaan tidak nyaman yang tak terkatakan pada Jun Xie, seolah-olah dia sedang berbaring di atas tanah berbatu. Mengetahui bahwa lelaki tua ini tidak akan menyakitinya, dia membuang semua pengertian tentang kesopanan dan mulai berbicara dengan sinis. Puih, kamu pikir senior ini mengikuti pemboros yang rendah sepertimu secara sukarela? Kamu terus berkeliaran secara acak setiap hari. Aku bahkan tidak tahu taktik tersembunyi apa yang kamu gunakan untuk melarikan diri dari pandanganku. Tapi lihat dirimu sekarang. Ini retribusi. Jika bukan karena fakta bahwa kakekmu menghabiskan banyak uang. Bagaimana kamu tahu aku telah mengikuti kamu selama 3 hari? Orang tua itu marah. Dia merasa bahwa bersama dengan debauci ini adalah sesuatu yang memalukan. Saat dia hendak menggerutu, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat salah. Bagaimana bocah tak berguna ini menyadari bahwa aku telah mengikutinya selama 3 hari? Mungkinkah keterampilan pelacakan senior ini telah menurun hingga tingkat seperti itu? Orang tua itu menjadi terkejut dan tiba-tiba berhenti. Dia tidak lagi peduli dengan sikap tidak sopan yang biasa digunakan Jun Xie untuk memanggilnya. Tertipu, apakah kamu harus menanyakan pertanyaan yang begitu sederhana? Secara alami, seseorang memberitahuku. Jun Xie dengan santai mengeluarkan jawaban setelah memikirkannya. Meskipun keterampilan pelacakan pria tua ini tidak dapat melepaskan diri dari indera Jun Xie, itu masih kelas 1 bahkan jika dibandingkan dengan pengalaman kehidupan masa lalunya. Mempertimbangkan kemampuan asli Jun Moxi, dia tidak akan bisa menyadarinya bahkan setelah berlatih selama ratusan tahun, apalagi melarikan diri dari pandangan lelaki tua itu. Kamu benar-benar bodoh. Wajar jika kamu tidak dapat menemukan senior ini. Siapa yang memberitahumu tentang itu? Apakah orang itu yang mengajarimu cara melarikan diri dari pandanganku? Orang tua itu merasa kaget. Dia sebenarnya tidak menyadari bahwa keterampilan pelacakannya sedang dilawan. Selain itu, orang itu memiliki kemampuan untuk membimbing makhluk tidak berguna ini, Jun Moxi, untuk melepaskannya dari ekornya. Ini mengerikan. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk prestasi ini? Jika orang ini adalah musuh, bagaimana aku tahu siapa orang itu? Lanjut Jun Xie. Aku belum pernah bertemu dengannya. Oh, itu wajar. Mempertimbangkan betapa kuatnya orang lain itu, menurut kamu apakah kamu memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya? Tapi karena kamu berkata seperti ini, kamu bisa melarikan diri dari pandanganku itu semua karena instruksi orang itu? Orang itu adalah orang yang mengajarimu? Orang tua itu berprasangka dan telah memutuskan bahwa debauci ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menemukan keberadaannya. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada keterampilan pelacakannya sendiri. Namun, dia bertanya untuk berjaga-jaga. Hatinya menjadi khawatir. Mungkinkah Supreme Divine Swan sedang memperhatikanku? Itu tidak mungkin. Mungkinkah? Semakin dia memikirkannya, semakin banyak pikirannya menjadi panik. Sejujurnya, teknik orang tua ini memang mengesankan. Jika tidak, Jun Xie, raja pembunuh dari generasinya, tidak akan membutuhkan waktu 3 hari untuk berurusan dengannya. Tentu saja,
Ngomong-ngomong orang tua, apa kamu sudah selesai bicara? Mengapa terus-menerus bertanya tentang semua ini? Kamu berencana untuk membawaku kemana? Kamu harus cepat dan bawa aku pulang. Junsie merasa tidak nyaman dan mulai mengutuk dalam hati. Cepat kirim aku kembali ke rumah sehingga aku bisa menggunakan pagoda Hongjun untuk menyembuhkan diriku sendiri. Jika aku melakukannya di luar dan diekspos, lalu apa? Omong kosong. Menilai dari jumlah cedera yang kamu alami, aku harus segera menanganinya terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu akan mati saat aku sampai di rumahmu. Orang tua itu merasa tidak bahagia. Dengan tingkat keahlianku, bagaimana mungkin aku bisa dilacak balik? Dasar bajingan. Jika aku kembali langsung ke kediaman Jun, kepalamu yang lama akan melontarkan banyak keluhan menyedihkan kepadaku sampai mati. Jika aku tidak membersihkan anak nakal ini, kembali seperti ini akan terlalu memalukan. Sambil berbicara, mereka tiba di sebuah rumah yang tampak lebih rendah. Memegang Junsie, lelaki tua itu bergegas ke dalamnya dan menempatkan Junsie ke tanah. Setelah itu, dia dengan cermat memeriksa luka di tubuh Junsie dari atas ke bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Di dada Junsie, pedang hampir menembus dirinya. Selain itu, 2 memar ungu terlihat jelas. Ini jelas hasil dari 2 tendangan yang ditujukan ke dadanya. Mempertimbangkan kekuatan dari 2 pembunuh tingkat perak, serangan oleh salah satu dari mereka seharusnya sudah cukup untuk mengirimnya pergi. Namun, setelah menderita tusukan di dada dan 2 tendangan dari mereka, Junsie mampu menyelamatkan hidupnya dan masih berbicara dengan santai. Ini bahkan bukan poin yang paling mencengangkan. Apa yang benar-benar keterlaluan adalah tidak ada satupun tulang rusuk yang patah. Orang tua itu mengirim Suan Qi-nya ke meridian Junsie untuk diperiksa dengan cermat. Organ dalam Junsie tidak mengalami kerusakan, luka dalam ringan, menyebabkan dia menatap dengan mata melotot. Tusukan pedang ini terlalu terampil. Itu benar-benar melewati area interkostal di antara tulang rusuk. Keberuntungan bocah ini terlalu bagus. Bocah, apakah kamu kebetulan mempekerjakan para pembunuh itu? Jika bukan itu masalahnya, mengapa mereka sangat berhati-hati saat berhadapan dengan kamu? Hanya dengan melihat lukamu, aku sangat curiga kalian sudah merencanakan ini sebelumnya. Apakah kamu berencana memainkan pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan? Kamu ingin memenangkan hati gadis kecil yang cantik itu? Orang tua itu mengelus janggutnya, matanya miring, wajahnya berubah menjadi sangat debauci. Kata-kata aneh lelaki tua itu hampir menyebabkan Junsie tersedak sampai mati. Dia tertawa getir. Orang tua, kamu benar-benar memiliki pikiran yang terlalu imajinatif. Aku hampir mati lebih awal, bagaimana aku bisa memainkan pahlawan menyelamatkan gadis itu? Kenapa diam saja? Cepat, bantu aku membalut pahaku, tidak bisakah kamu melihat bahwa masih berdarah? Junsie agak tidak bisa berkata-kata. Orang tua ini sudah menjadi senior yang sudah lanjut usia, tapi mengapa tindakannya begitu tidak teratur? Mengapa kakeknya mempekerjakan orang seperti ini untuk membuntutinya? Puih. Dasar anak nakal yang tidak berguna, menurutmu senior ini membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Orang tua itu mengelus jenggotnya. Bocah, kamu beruntung, kamu tidak akan mati. Kamu juga tidak akan menjadi lumpuh. Karena itu, dia menepuk pahanya Junsie dan melanjutkan. Semuanya baik-baik saja sekarang. Paha Junsie baru saja ditusuk dengan pedang. Meskipun tulangnya tidak terluka, pedang itu menembus ototnya. 1 pedang, 2 lubang, untuk ditepuk oleh lelaki tua di pahanya pada situasinya saat ini menyebabkan dia merasakan sakit yang menyayat hati. Junsie menggigit giginya, menghirup udara dan mendesis, butiran keringat menetes dari dahinya. Saat dia terus mendesis melalui giginya, dia bertanya, "Pak tua, apakah kamu punya cucu?" Orang tua itu tiba-tiba menatapnya dengan mata waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia lupa memikirkan mengapa bocah ini memintanya untuk merawat pahanya terlebih dahulu. Berdasarkan pengamatannya, luka di dada lebih diutamakan. Jika kamu memiliki seorang cucu, aku akan memperkosanya dan kemudian membunuhnya. Aku akan mengirimmu ke kematianmu dengan menghancurkan hatimu, bajingan tua. Junsie mengutuk dalam hati. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku terluka parah? Namun, kamu benar-benar menamparkan lukaku dengan kasar. Oh, maksudku akan lebih baik membiarkan wanita melakukan pekerjaan seperti ini. Orang itu tepat di hadapannya,
bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepalanya? Tidak bisa diterima. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu Debauci, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Tianxiang. Junxie benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kenapa kamu memanggilku mesum? Orang mesum yang sebenarnya adalah Jun Moxi, bukan aku. Pada saat lelaki tua itu selesai merawat luka Junxie, hari sudah larut malam. Dari keduanya, salah satunya ingin menggunakan pagoda Hongjun untuk menyembuhkan luka-lukanya agar bisa segera sembuh. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, dan selalu merasa kesal. Yang lain terus berpikir sendiri. Siapa sebenarnya yang dapat menemukan keberadaan aku dan melawan keterampilan pelacakan aku? Kedua makhluk tidak sensitif ini sebenarnya lupa melaporkan masalah ini ke keluarga Jun. Adapun Murong Qianjun yang telah bersumpah kepada Putri Ling Meng bahwa dia akan mengirim pesan ke keluarga Jun, dia sudah lama membuang masalah yang dapat diabaikan ini keluar jendela. Tak satu pun dari mereka yang mempertimbangkan fakta bahwa Putri Ling Meng, sebelum lelaki tua itu muncul, mengirim pesan ke keluarga Jun, membawa berita hilangnya atau kematian Jun Moxi. Mereka tidak menganggap bahwa penundaan ini dapat menyebabkan kemarahan kakek Jun Sentian melonjak hingga ke 9 surga, hampir menyebabkan seluruh ibu kota menjadi lautan darah. Kebetulan, tepat ketika malam tiba, pada saat yang sama ketika Putri Ling Meng bertemu dengan para pembunuh, pasukan di dalam kediaman Tang mulai bergerak.